file-file memori tersimpan di bawah sadar. Nah, realita kita di 2025 itu betul-betul menjadi satu gambaran, menjadi sebuah alarm betapa kita bisa melihat, mendengar, dan merasakan pantulan dari gambaran isi lapisan endapan emosi kita sendiri lewat peristiwa yang terjadi dalam realita kita di 2025 sekarang. Jadi apa yang terjadi di 2025, kamu ketemu teman dekat siapa, bagaimana kondisi kesehatan kamu, bagaimana kondisi keuangan kamu, bagaimana relationship kamu, bagaimana kamu hubungannya dengan anak, dengan orang tua, dengan rekan kerja, dengan bos, dengan teman bisnis. Itu semua menggambarkan, mencerminkan sebuah konfirmasi apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu di luar itu adalah pantulan dari sumber apa yang ada di dalam. Aku alumni dari batch 15. Ingin bertanya, kisah hidupku benar-benar mengulang kisah orang tuaku. Di saat aku masih SD, orang tuaku terlilit hutang sampai aku nggak tega ngelihat mereka dan akhirnya memutuskan untuk putus sekolah yang waktu itu hanya sampai SMP dan bekerja keluar kota untuk membantu perekonomian keluarga. Ini ketika aku menyekolahkan anak aku mengalami kebangkrutan dan terlilit hutang juga. Karena aku nggak mau anakku putus sekolah seperti aku tetap bertahan walaupun harus gali lubang, tutup lubang hingga saat ini. Apakah ini loopingan ya Teh? Apa yang harus aku lakukan? Ya, itu pertanyaan dari peserta alumni. Salah satunya bercerita tentang uh, pengalaman tentang hutang ya, yang Iya. diawali dari bagaimana dia menyaksikan keluarganya, ibunya, orang tuanya juga saat lalu mengalami hal yang sama tentang utang. Dan akhirnya alur itu menjadi data gitu, menjadi data yang dia rasakan di 2025. Jadi gini, teman-teman perlu tahu bahwa file-file memori tersimpan di bawah sadar. Nah, realita kita di 2025 itu betul-betul menjadi satu gambaran, menjadi sebuah alarm betapa kita bisa melihat, mendengar, dan merasakan pantulan dari gambaran isi lapisan endapan emosi kita sendiri lewat peristiwa yang terjadi dalam realita kita di 2025 sekarang. Jadi apa yang terjadi di 2025, kamu ketemu teman dekat siapa, bagaimana kondisi kesehatan kamu, bagaimana kondisi keuangan kamu, bagaimana relationship kamu, bagaimana kamu hubungannya dengan anak, dengan orang tua, dengan rekan kerja, dengan bos, dengan teman bisnis. Itu semua menggambarkan, mencerminkan sebuah konfirmasi apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu di luar itu adalah pantulan dari sumber apa yang ada di dalam. Nah, perenungan utamanya seperti itu dulu. Nah, apa yang terjadi di dalam yang merefleksi jadi realitamu di 2025 di luar itu berasal dari file-file memori yang tersimpan di bawah sadar kamu, berawal dari di dalam kandungan ibu pada saat mungkin 4 bulan ya, 4 bulan ke atas dalam kandungan. Lalu kisah masa kecil kamu, SD ke bawah, SMP ke bawah, SMA ke bawah. Nah, itu berasal dari situ. Berupa apa?
berupa memori-memori yang masuk lewat apa? Memori-memori itu masuk lewat 5 panca indera kita. Lewat mata saat kita melihat kejadian orang tua, ibu dan bapak kita berkomunikasi, bagaimana situasi hari-hari di keseharian di rumah, lalu dogma-dogma, belief-belief, nilai-nilai tertentu, labeling, misalnya kamu pinter, kamu bodoh, kamu jelek, atau kamu cekatan, atau kamu nggak akan mampu, kita mah cuma petani, nggak bisa lakukan ini, kamu nggak usah mimpi terlalu besar. Nah, itu tuh jadi belief, itu tuh jadi data. Itu tuh jadi file-file memori yang jadi program. Jadi program di dalam sistem tubuh kita yang itu merealita. Jadi realita kita di kenyataan yang 2025 ini. Jadi eh, teman-teman harus mulai menyadari gitu. Mulai menyadari keutuhan dari sebuah proses perjalanan hidup. Kenapa hidup aku seperti ini? Teman-teman harus tahu bahwa kejadian orang-orang, situasi yang kamu hadapi saat ini, itulah gambaran program di dalam tubuhmu. Itulah gambaran data-data di dalam tubuhmu, itulah gambaran memori-memori yang tersimpan yang dia memantul menjadi realita. Jika realita itu bikin kamu nggak nyaman, bikin kamu nggak enak, bikin kamu nggak bahagia, artinya ada yang harus kamu perbaiki. Ada yang kamu harus renungkan, ada yang harus kamu pelajari lagi ilmunya gitu. Kenapa sampai seperti ini? Bagaimana merubah ini pada akhirnya gitu. Karena hidup berjalan terus. Hidup berjalan terus, realita hidupmu tergantung program di dalam tubuhmu, tergantung data di dalam tubuhmu, tergantung file-file memori yang sudah terlanjur tersimpan di dalam tubuhmu. Ketika kita berumur 30 tahunan, berumur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi jika kenyataan hidup kita belum membahagiakan, belum menyenangkan, itu yang menjadi sebuah perenungan paling utama gitu. Kenapa ini belum menyenangkan? Kenapa ini belum membahagiakan gitu? Kenapa ini belum sesuai apa yang aku mau? Artinya ada yang harus dirubah. Artinya ada yang harus kita perbaiki. Kita nggak bisa dalam posisi diam gitu, tidak merubah situasi yang terjadi saat ini, nggak bisa. Itu harus betul-betul kita sadari bahwa kenyataan yang nggak enak ini, kenyataan yang nggak nyaman ini harus kita renungkan. Mau tetap seperti inikah hidupku dalam identitas yang lama, yaitu kekurangan, yaitu kegelisahan, yaitu kekhawatiran dan rasa kurang, atau mau dalam identitas sejatinya kamu, naturalnya kamu, bahagia, damai, dan berkelimpahan. Nah, itu sebuah pilihan gitu. Seandainya kenyataan itu hadir dalam kehidupan kita seperti ini nyatanya, dan kamu nggak nyaman, kuncinya cuma simple, mau berubah atau enggak. Kalau jawabannya aku mau berubah, Teh. Perubahan itu, keputusan berubah itu, dia akan selalu bersamaan dengan konsekuensi. Konsekuensinya adalah kalau mau berubah, hasil mau rubah, otomatis habit harus berubah, kebiasaan harus berubah. Yang tadinya sering mengeluh, sering kesel, sering cepat marah, apa-apa dipendem, apa-apa disimpan, apa-apa gitu. Sekarang nggak bisa gitu lagi, karena kalau disimpan dia looping lagi, looping lagi, looping lagi gitu. Nah, kebiasaan barunya apa untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kelimpahan?
Habit barunya adalah pertama bersyukur, kedua rilis. Pertama bersyukur, kedua rilis. Kalau di Abundant Revolution di kelas itu ada daily routine. Itu satu paket yang sangat indah sekali. Pertama sadar nafas syukur mewakili bersyukur. Kedua menerima dan mengalirkan lapisan endapan emosi yaitu rilis. Lalu ketiga sending love, mengirimkan cinta, melarutkan segala hal dengan cinta. Lalu berikutnya adalah tabungan semesta. Kalau punya keinginan, quantum gem lalu lepasin. Lalu berikutnya ditutup sama tabungan semesta. Ini satu paket yang sudah sangat luar biasa sekali. Jadi, kalau kita mengalami loopingan dari masa lalu, keluarga punya utang, terus kenyataan di sekarang, aku juga jadi kesulitan untuk menyekolahin anak, nggak ada uang. Cerita loopingan ini mau terus diterusin atau mau di stop gitu. Kalau mau di stop, lakukan fasenya. Apa fasenya? Sejatinya kita itu udah dalam judul bahagia dan berkelimpahan. Itu dasar pondasi dari diri kita sendiri gitu. Jadi sang kebahagiaan dan kelimpahan ini tuh selalu ada dan tersedia menunggu di dalam kehidupannya Farida, di dalam kehidupan Windy, di dalam kehidupan kita semua dan di dalam kehidupan teman-teman. Jadi kebahagiaan dan kelimpahan itu dia ada gitu. Dia ada dan tersedia di sini, di dasar sini. Kamu belum merasakan dan belum mengalami kelimpahan itu kenapa? Karena di atasnya banyak lapisan endapan emosi yang menutupi itu sehingga kamu tidak merasakannya atau sulit untuk merasakannya atau nggak kerasa, nggak kepegang, nggak kealami. So, kalau seandainya kelimpahannya di sini udah menunggu kamu untuk hadir dan mengalami ini, udah betul-betul kangen sama kamu untuk mengalaminya, ya tugas kita tipisin lapisan-lapisan emosi itu dengan cara bersyukur, rilis, dan sending love.